Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kembali di Kang Ain Channel, edisi jalan-jalan cari orderan. Hari ini Jumat 22 September 2023. Kita jalan pagi-pagi cari orderannya. Sekarang itu 6.40 tadi, 6.40an. Kita coba jalan-jalan keluar, siapa tahu ini ya bisa dapat orderan sembari menuju ke kantor. Di jalanan masih ini ya, banyak anak-anak mau berangkat sekolah ya. Anak-anak biasanya jam ini ya, targetnya jam 7-an ya sampai kantor ya. Sampai kantor udah disuruh kerja itu. Eksploitasi anak. Jam 7-an udah mesti sampai di sekolah, kalau enggak pagar ditutup. Dulu itu kalau misalnya sekolah itu kan naik ini ya, naik oklet atau angkot ya. Dari SD itu kelas 4 udah mulai naik, kok kelas 5 deh, kelas 5 udah mulai naik angkot atau oklet, lanjut sampai sekolah lah. Kalkun siapa itu? Kenapa ada kalkun pagi-pagi? Jadi karena naik angkot atau outlet itu kan namanya angkutan umum kan ini ya, pasti nyari penumpang ya. Makanya harus lebih cepat karena menghindari mereka selalu berhenti untuk untuk menaikkan penumpang. Itu yang harusnya misalnya kita sampai 15 menit karena aktivitas cari penumpang tadi, itu bisa nambah sampai ya 10 menit bisa. Apalagi kalau ini ya angkotnya kosong ya, anggap aja misalnya angkotnya kosong. Nah biasanya kalau di angkot itu, kalau di belakang itu isinya 6 orang tambah 4 orang 10, tambah di depan 2 orang. Nah kalau anak sekolah yang tadinya ganggu 6 bisa jadi 7, yang ganggu 5 jadi 5, ganggu 4 jadi 5. Dikeket-keketin kayak sarden. Nah itu bisa telat. Nah sampai di sekolah langsung lari, kalau enggak terpaksa ini ngisi kartu keterlambatan. Nah itu nangganya ke koin, nanya itu dulu kung itu apa ya panjangnya ya, kartu untuk M nya apa ya, enggak M nya aja sih, U sama M nya apa. Gitu juga. Nah jadi isi itu kemudian kita garis di ini, di pos piket, nggak bisa ngikut garisan di ini. Kalau hari Senin ya upacara bendera ya, terpaksa kita garis di pagar. Di ngasih ganya ke anak-anak sekolah. Jadi kalau di Kukangaru itu setiap hari Jumat, baik sekolah ataupun pegawai pemerintahan itu menggunakan seragam baju adat, baju Melayu beserta aksesorisnya. Ada kain samping, jadi kayak kain sarung itu dengan motif Melayu. Kemudian juga ada yang pakai tanja, ada yang pakai peci juga. Ya kalau misalnya lihat-lihat film Malaysia, nah kayak gitu tuh taunya. Karena lagi ini ya. Kalau di Malaysia lagi rutin digunakan ya baju kayak gitu ya. Nah cewek-ceweknya pakai baju kurung.
jalanan padat kalau pagi ini. Kadang-kadang kalau misalnya kayak pagi gini agak serem juga sih cari orderannya. Kenapa? Karena seringnya itu titik jemputnya jauh. Nah, kita ini ya di Jalan Soekarno-Hatta, kita menuju Jalan Adi Sucipto. Kalau misalnya kita lurus, takutnya terjebak kemacetan di di Simpang Arifin Ahmad dan Soekarno Hatta. Jadi kita masuk ke Jalan Adi Sucipto. Nah di Sucipto ini tadi di Simpang Arengka itu daerah pasar pagi. Aktivitas pagi ya padat dengan ini ya orang-orang berbelanja. Jadi di pasar ngapain lagi? Gernain. Suasana hari ini cerah karena tadi malam sudah ini ya, sudah diguyur hujan. Jam berapa ya? Derasnya itu jam 8-an lah. Itu sudah deras hingga jam berapa ya tadi malam itu kebangun sih jam 12-an. Udah ini ya, udah reda sih jam 12-an kayaknya ya. Ya kali kegangun terus ini fokus liatin jam. Nah kalau di Jalan Adi Sucipto ini lumayan banyak ini sih tempat sarapan. Nah jadi kalau Jalan Adi Sucipto ini kalau kita lurus ke depan nantinya kita sampai di ini markas Auri. Nah jadi kalau markas Auri, nah kalau masuk lagi itu ada sekolah SMA aku dulu. Jadi di ini ya masuk masuk portal dulu baru sampai ke sekolah. Kalau dulu sih ngasih inilah masyarakat masih boleh lewat bebas. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi karena bisa mengganggu ini ya keamanan di dalam ya. Yang masuk di dalam ini harus punya pas atau enggak kalau misalnya ada keperluan ya ninggalin identitas. Kayak aku tukang ojek mesti ninggalin KTP di sini. Oke, kita masuk ke Jalan Rambutan. Ternyata jalanan di mana-mana tetap padat. Nggak ada namanya di Pekanbaru ini sekarang jalanan sunyi. Apalagi kayak berangkat sekolah ataupun ini ya berangkat ke kantor, pulang dari kantor juga jam pulang kantor lah. Kalau sekolah kan bervariasi ya pulangnya ya, ada yang siang ada yang sore. Nah jadi crowdednya itu ya jam pulang kantor jam 4 jam 5 jam 6 udah mulai inilah ya. Kita nggak tahu ya kedepannya kayaknya bakalan lebih parah lagi sih. Karena kalau di Pekanbaru ini kita lihat semakin banyak aja yang buka showroom. Buka showroom penjualan mobil. Berarti kan secara tidak langsung mereka menganalisa bahwasanya penjualan mobil di Pekanbaru ini tinggi. Jadi mereka berani tuh buka-buka showroom kayak gitu. Jalanan sudah ini ya, jalan di Rambutan ini alhamdulillah sudah bagus, sudah mulus. Kemarin masih berlugang-lugang parah. Nah, kayak di Pekanbaru ini sekarang makin banyak ini ya, restoran-restoran ala-ala luar negeri gitu ya. Kayak restoran Arab, kemudian Korea, Jepang, Korea lah yang banyak sekali itu. Korea mendominasi kehidupan muda-mudi di Indonesia ya.
Katanya sih kalau paling banyak itu ini ya, penggemarnya banyak di Indonesia ya, fans fanatik. Itu kalau disenggol satu, alah, alah. Jadi kalau misalnya fans fanatik itu diganggu satu di media sosial, itu akan bermunculan bermunculan kan, ininya fans fanatik lainnya. Coba deh kalau misalnya di media sosial, bikin salah satu ini deh, satu personil deh. Kalau bisa yang cowok ya, yang Gorgon ini cowok, kampus tuh langsung kena serang itu. Jadi kayak ini ya, kayak misalnya ini, eh, kita ngata-ngatain itu, langsung salah satu itu ngepost di grupnya. Nah itu kan juga orangnya cepat itu. Apalagi kita lihat ya, banyak avatar-avatar ini di media sosial itu, banyak akun dengan avatar-avatar Korea. Nah parahnya lagi, kemarin sempat gacha-gacha juga di ini ya, di media sosial itu banyak sih terjadi penipuan-penipuan. Jadi kayak mereka itu menjual inilah, menjual aksesoris lah dengan menggunakan ini, avatar-avatar Korea kayak gitu. Jadi yang beli ya fans-fans berat itu, tapi setelah digeli ternyata nggak ada barangnya, banyak dikabur. Karena kan banyak juga tuh kayak fans-fans itu masih di bawah umur. Banyak juga tuh yang kayak ini nge-print foto apa gitu untuk digantungin yang mereka fans lah. Tapi terlalu fanatik sih ngelihatnya ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin plastik, itu bisa kena serang kita. Lebih baik kita berhati-hati terhadap mereka. Udah jam berapa ya? Udah jam 7:08. 20 menit lagi kita masuk sini deh, ke Jalan Paus ya. Jadi kalau kayak aplikasi itu kita bisa ngarahin nih, misalnya kita mau ke sini gitu. Nah nanti orderannya itu ngikutin arah kita ke sana. Tapi ya resikonya tetap aja, misalnya dapat kayak orderan makanan kan kita mesti ini ya, mesti nunggu dulu diproses makanannya. Itu yang bikin telat. Jalan Kaus nggak terlalu padat ya. Nah dulu ini di sini seharusnya ada ini ya, rambu dilarang belok ke kanan. Sekarang udah hilang karena sering bikin macet sih di jembatan ini ya. Jadi kayak nunggu belok itu. Jadi yang di bawah itu kan kondisinya lagi menanjak, mengganggu jadinya. Kadang bikin macet sih di situ. Udah dibikin rambu aja, ini ngasih gelok, apalagi nggak ada rambu. Nah di Jalan Kaus juga ini kayaknya sudah ini ya, sudah banyak perbaikan jalan ya. Kalau Jalan Kaus ini berarti masuknya itu di jalan ini ya, jalan kota ya. Aduh matahari cerah sekali ini. Ayo serap vitamin D nya. Nah ini kayaknya Guardia Askal nih. Udah lama juga nggak lihat Kaus ya. Dulunya sering sih. Nah kayak ini ya, kayak akun ojol aku itu jarang dapat orderan di Kaus, makanya jadinya males. Apa ada ini ya, ada algoritma tersendiri
Misalnya kita sering dapet orderan banyaknya di daerah ini, nah nanti dapetnya di daerah itu terus gitu, bisa jadi ya. Karena kalau misalnya kita secara nalar aja deh, yang sering kayak gitu, kita di mana kita berada yang sering, nah sering, jadi bisa berulang-ulang. Jadi kayak daerah rumah, daerah kantor, itu dapatnya di situ-situ aja tuh. Nah di sini kita masuk di ini ya, Jalan Neraca. Jadi nanti Jalan Neraca ini tembusnya itu di ini ya, kita ke arah Jalan Garuda. Nah nanti dari Garuda baru kita masuk ke Jalan Pinang, baru masuk ke Jalan Sudirman. Nah Jalan Neraca ini juga parah ini jalanannya nih, gede-gede lubangnya, dalam lagi. Kemarin kalau nggak salah ada yang ini sih, waktu ada ganjir. Jadi kan di sini kan areanya ganjir juga tuh. Ada yang dapat ini ular. Ular ini ular. Sebutnya ular apa ya? Ada yang nyebut ular sawah, ular hitam. Yang lebar itu, tapi dia tidak bergisa. Nggak ada gisanya. Disuruh ngapa-ngapain nggak ada, nggak gisa. Ular nggak ada gisanya dikucilkan di ininya, di kelongkoknya. Wah nggak bisa apa-apa gitu. Ular yang nggak bergisa. Ini ular ada gisanya nggak ada gisanya gitu. Wah payah. Inilah lumayan ini ya, terik ya pagi-pagi, tapi nggak ini, hangat lah, hangat menyentuh kalbu. Nah kita masuk di ini ya, ini jalan apa ya, Jalan Katio. Sedikit sih yang lewat sini ya, yang ramai itu Jalan Kaus tadi. Nah Jalan Garuda bisa jadi gak ramai lagi trafiknya. Kita sambil jalan-jalan cari orderan kan ya. Jadi ya slow. Oke, kita masuk di jalan apa ini, Jalan Gahana. Setelah ini baru kita masuk Jalan Garuda. Kok hidung rasanya ngangkat ya? Hidung tersumbat. Apa butuh ini nelpon truk tinja? Lah kemarin ada berita ini ya, berita kayak apa sih, nasabah pinjol gitu, karena ini belum bayar diteleponin truk tinja ke rumahnya. Nah bagusnya ya kayak gitu ya. Inilah kemarin itu beritanya kayak ada yang order fiktif juga, jadi ngorderin GoFood atau apa. Aplikasi-aplikasi yang kayak gitu tuh kayaknya harus inilah verified dulu lah, bisa gunakan ini ya, KTP gitu ya. Jadi kalaupun ada order-order fiktif itu bisa kelacak orang, ganggu sih jadinya. Sedangkan kita aja ojek online harus verifikasi muka kan, demi keamanan. Nah maunya konsumen juga gitu, jangan verifikasi muka inilah terus lah. Kayak kita kan ojek online itu kan tiap hari tuh. Kalau customer itu ya cukup di awal aja sih dia verifikasi gitu loh, jadi bisa tahu nih orang kelakuannya. Jadi kayak bertugi-tugi gitu dapat orderan fiktifnya. Untuk bayar utang aja susah, kalau untuk bayar ini ya orderan makanan. Apalagi yang kasihan kan kayak kita lah ojek online gitu kan. Bisa kalau sekarang ini bisa diproses, minta gantinya bisa. Cuma kan kita butuh modal lagi dong.
penggalian itu ya bisa 3 kali 24 jam. Kan lama jadinya, kita lagi butuh duit jadi susah juga. Kita udah masuk di jalan Pinang Lancar Jaya ya. Kalau jamnya sekarang ini kan udah jam 7 lewat 10 lah ini kira-kira ya. Udah nggak ada lagi lah anak-anak sekolah. Udah pada nyampe sekolah semua. Pagar ditutup itu Kalingan 7.15. Adalah kesempatan satu orang. Cuman kalau dari Jalan Pinang ini kan lumayan jauh juga sih sekolah, nggak ada sekitar sini. Nah kemarin itu ada ada kayak viral makan durian. Jadi makan durian berapa biji gitu, 4 biji kali, 4 biji kalau nggak salah. Makan durian 4 biji terus sama lemang. Jadi kalau lemang itu kayak geras ketan dimasak dengan menggunakan bambu, kemudian dikasih santan. Nah dengan air mineral 4 biji. Nah kalau dilihat sebenarnya kan bisa dilihat itu ngatoknya itu gergah, ngatoknya seenakan hati itu kan sebenarnya kan bisa dilihat dari minuman aja lah. Sebenarnya kalau kita lihat dari ininya, bukannya ini ya, no offense lah ya, nggak ngegelain yang penjual lah. Jadi kayak kita lihat itu air mineral di situ harganya 5.000, masih di atas normal. Satu botol 5.000. Duriannya yang mahal. Nah itu kan seharusnya gitu mereka milih durian, mereka kan nanya dulu ini harganya berapa ya. Sama lah kalau kayak kita ini, kalau kayak di restoran kan ada daftar harganya tuh. Kalau nggak ada ya ditanyain. Seringnya kan terjadi kayak gitu tuh karena tidak ditampilin harganya. Apalagi kemarin itu ada kayak durian suker, durian apa gitu kan, dan mereka bilang nggak ada enak-enaknya, juga harganya nggak cocok sama rasanya. Jadi buat kalian yang ke Pekanbaru nih, kalau mau makan durian jangan lupa ditanyain dulu. Jadi gitu kalian beli, ditanyain berapa di situ, bisa dinego kok. Nah satu buahnya berapa. Nah nanti begitu sudah dihidangkan, jangan lupa mereka itu kasih garansi loh. Misalnya nggak manis, itu bisa diganti buahnya di mana-mana aja. Nah nanti begitu udah dihidangkan di meja, jangan langsung dimakan satu, ambil aja secuil, dicubit. Kalau nangis ya tanggung jawab sendiri. Jadi ya dicubit, dirasain cocok nggak rasanya gitu. Jangan dibuka semua, nanti begitu cocok rasanya baru buka semua, lihat kondisinya ada yang busuk atau enggak. Nah nanti biasanya kalau ada yang busuk itu mereka itu hitungannya itu per kamar. Nah, nanti dikurangi harganya. Nah kayak kemarin tuh bawa konsumen ya, tiga-tiga dia pengen durian, dia nanyain. Harusnya itu dengan durian yang ukurannya kayak gitu, itu kan range harganya dari ya 40 sampai 50 lah. Tiga-tiga mungkin karena aksennya dari luar kota, ditawarin ini 65, nggak mau turun. Untung aku samperin kemarin, nggak usah dibeli, kemahalan itu. Kadang ya ada juga sih punya nakal kayak gitu. Ya sudahlah, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.